Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Akbar Aziz Rahim dengan NIM J1B020095. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari tanaman rumput gajah dengan persamaan karakteristik yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Dengan kedua persamaan tersebut didapatkan apakah tanaman rumput gajah tersebut cocok atau tidak cocok untuk ditanam pada karakteristik lahan di Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu, saya akan mulai dari parameter yang pertama. Di sini ada beberapa parameter yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang lengkap karena saya hanya dapat beberapa data ini mengenai tanaman rumput gajah. Karakteristik yang pertama adalah temperatur. Temperatur yang sesuai dengan rumput gajah adalah dengan S1 adalah 20 sampai 28, S2 S2 adalah lebih dari 28 sampai 30 dan 18 kurang lebih 20. Yang S3 adalah kurang lebih dari 30 sampai 33 dan 16 kurang lebih 18 dan N adalah kurang dari 33 lebih dari 33 dan kurang dari 16. Sementara temperatur yang ada pada lahan di Lombok Timur adalah 20 sampai 33 derajat Celcius. Maka berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa kelas kesesuaian lahan S1 dan S2 untuk tanaman gajah cocok ditanam di Lombok Timur. Selanjutnya adalah karakteristik curah hujan. Curah hujan yang sesuai dengan rumput gajah adalah berkisar pada S1 adalah 1.700 sampai 2.000, pada S2 adalah 1.400 kurang lebih 1.700 dan lebih dari 2.000 sampai dengan 3.000. Yang sementara S3 adalah 1.000 sampai 1.000 sampai kurang lebih 1.040 dan lebih dari 3.000 sampai 4.000. Sementara untuk N adalah lebih dari 1.000 sampai dengan kurang dari 4.000. Curah hujan yang ada pada lahan di Lombok Timur adalah 900 sampai 1.800 mm. Maka berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa tanaman rumput gajah dapat tumbuh di lahan pada Kabupaten Lombok Timur. Sementara pH air yang cocok dengan tanaman rumput gajah adalah pada S1 adalah 5,5 sampai 6,5, pada S2 4,5 sampai 5,5 dan S3 adalah kurang dari 4,5. Maka pH air yang ada pada lahan di Lombok Timur adalah 6. Maka berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa pH air dari tanaman rumput gajah sudah masuk dalam kategori S1. Selanjutnya adalah erosi atau kemiringan lahan. Erosi yang sesuai dengan rumput gajah adalah lerengnya dalam persen adalah lebih dari 8%, itu sudah S1. S2-nya adalah 8 sampai 15%, S3-nya adalah 15 sampai 25% dan S atau N-nya adalah di atas 25%. Sementara erosi yang ada pada lereng di Lombok Timur adalah 8 sampai 15%. Erosinya adalah tingkat berat. Maka berdasarkan karakteristik ini maka tanaman rumput gajah sesuai kategori yaitu S2. Sebelumnya terdapat beberapa karakteristik lain untuk mendukung tugas ini. Namun tugas ini karakteristik lahan yang kami dapatkan mengenai Lombok Timur masih sangat kurang, sehingga karakteristik lain yang sudah ditentukan pada tanaman rumput gajah tidak dapat kami analisis semua karena data yang kami dapatkan sangat kurang. Kami sudah mencari di beberapa web, tetapi data yang ditampilkan
data-data lawas sehingga untuk saat ini mungkin sudah tidak relevan lagi mengenai data-data tersebut. Namun besar harapan kami semoga dengan diterapkan tugas ini dapat membantu untuk menentukan karakteristik lahan yang lain, sehingga mungkin adik-adik tingkat kami bisa dapat membuat karakteristik lain berdasarkan data-data yang sudah didapatkan. Berdasarkan karakteristik yang sudah saya sampaikan sebelumnya, berdasarkan karakteristik tersebut, terdapat beberapa karakteristik yang sudah sesuai dengan keadaan lahan yang ada pada Kabupaten Lombok Timur. Namun juga ada beberapa yang belum sesuai dengan keadaan lahan di Kabupaten Lombok Timur. Seperti temperatur sudah sangat sesuai dengan keadaan yang ada di Lombok Timur, sehingga tanaman rumput gajah ini bisa tumbuh ditanam di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu juga ada karakteristik yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga tanaman rumput gajah itu tidak bisa tumbuh. Namun berdasarkan karakteristik tersebut, kita dapat mengetahui kondisi lahan yang ada dan kondisi tanaman rumput gajah yang ada di Lombok Timur. Mungkin saya ingin meminta maaf kalau ada kurang dari presentasi saya kali ini. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu dosen yang sudah mengajar kami selama setelah UTS ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.